Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didik Nur Huda. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik ya. Semoga tidak membingungkan bagi kalian. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, ada sebuah video seperti ini. Ya, ini adalah sebuah televisi, radio, printer, laptop, dan monitor, dan kesemuanya itu tidak lepas dari yang namanya rangkaian resistor. Nah, ada dua buah rangkaian resistor. Yang pertama adalah seri, ya gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel, gambarnya seperti ini. Dan sebenarnya ada satu lagi rangkaian campuran antara seri dan paralel. Cuma di sini saya ambil yang pokoknya saja, antara seri sama paralel, bukan yang campuran, walaupun ada nanti yang akan saya bahas. Nah, yang paling pokok adalah seri dan paralel. Oke, rangkaian seri gambarnya seperti itu. Secara simbol resistor ya seperti ini, ada sampai N resistor ya, dihubungkan secara seri dari ujung 1 dihubungkan ke ujung 2 dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian seri sendiri itu berlaku seperti ini. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3, atau di sini kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Kemudian dalam rangkaian seri ini berlaku juga yang kedua ini, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, sehingga arusnya sama di antara tiga buah resistor. Kalau 4 ya terusnya sama. Nah, ini ibaratkan kayak gini aja nih, lebih mudah ketika ini anggap saja rumah di pinggir kali, kalian ukur kuat arus sungai yang ada di depan rumah kalian. Nah, bagaimana ketika mengukur kuat arus sungai? Ya, berikan sama di situ. Ini rumah kalian yang pertama, rumah kalian yang kedua, punya rumah banyak nih. Nah, arus sungainya sama di setiap rumah. Kalau di sini ya resistor 1, resistor 2, arus listrik di setiap resistor sama. Bagaimana dengan hambatan pengganti totalnya? Kalau kita gabung, hambatan pengganti total di sini akan sama dengan RS, hambatan pengganti totalnya sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, contoh, ada 3 buah resistor, ada 10 ohm, 8 ohm, dan 4 ohm, disusun secara seri, dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt. Tentukan hambatan pengganti total sama arus yang mengalir. Ya udah, karena dia dirangkai secara seri, di sini kita jumlahkan saja. RS itu sama dengan 10 ditambah 8 tambah 4, sehingga menghasilkan nilai 22 ohm. Kemudian bagaimana untuk arus yang mengalir? Untuk arus yang mengalir, I sama I total, berarti kita pakai hukum ohm. Yang kalian sudah tahu, hukum ohm itu sama dengan apa? Hukum ohm akan sama dengan V sama dengan I kali R. Nah, itu kalau kita tulis ya bentuknya jadi seperti ini nih. I sama dengan V per R, dimana V nya kalau di sini adalah 9 volt, kemudian R situ R totalnya ya kita pakai jawaban yang pertama tadi, 22 ohm, sehingga di sini I akan menghasilkan nilai 0,41. Tinggal bagi aja, tadi 9 per 22. Rangkaian paralel dari segi simbol seperti itu. Ini resistor pertama, resistor kedua, resistor ketiga, dan seterusnya. Nah, berlaku seperti ini. Tadi kalau di rangkaian seri V nya jumlahan,
Tapi kalau di paralel, V-nya sama. V-nya sama antara V1, V2, dan V3 dan seterusnya. Kemudian untuk arusnya, nah ini arusnya berbeda. Kalau tadi di seri itu I sama semua, kalau di paralel I-nya jumlahan dari ya masing-masing resistor. Kemudian untuk hambatan penggantinya seperti ini nih, seper R total. Jadi ini seper, kita balik. Kalau tadi untuk rangkaian seri jumlahan semua, kalau di sini seper R total itu sama dengan jumlahan dari seper masing-masing resistornya. Jadi seper R1, seper R2, plus seper R3, dan seterusnya. Untuk contoh sini saya ambil contoh yang sama, cuma sekarang saya hubungkan secara paralel. Ini yang ditanyakan hambatan pengganti total, kemudian arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Oke, seper R total, di sini saya nyebutnya seper RP, itu sama dengan seper 10 tambah 8 tambah seper 4. Ya, kemudian kita samakan penyebutnya 8 plus 10 plus 20 per 80, sehingga seper RP menghasilkan 38 per 80. Jangan lupa di sini, karena di sini seper RP, berarti di sini kita baliknya tinggal balik aja nih, 80 per 38. Pakai kalkulator ya, hitung sendiri ya, hasilnya seperti ini. Ini pembulatan saja. Oke, saya pakai pembulatan ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan selanjutnya adalah arus yang mengalir pada tiap hambatan. Oke, saya di sini ada tambahan sedikit, arus totalnya. Arus total di sini menghasilkan nilai ya mirip dengan yang seri tadi. I total sama dengan V total per R total. V totalnya 9, R totalnya adalah 2,1. Ya, ini untuk paralel ternyata R totalnya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang seri. Kita coba cek lagi tadi. Silakan mundur ke belakang. Kemudian arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Nah, di sini faktor pentingnya kesamaan tadi. Untuk rangkaian paralel, tegangannya sama. V1, V2, V3 sama dengan 9 volt, sehingga berlaku seperti ini. V1, V2, V3 ya kita ambil masing-masing. V1 sama dengan I1 kali R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3. Sehingga kita balik perumusannya, I1 sama dengan ya V1 per R1, I2 dan seterusnya. Dengan bagi aja. V1 9 per 10, I2 V2 per R2 9 per 8. R2 nya tadi berapa? Cek lagi ke belakang ya. I3 V3 per R3, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Untuk I1 0,9, I2 1,125, I3 2,25, dan dalam satuannya ingat yang namanya arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, di sini kepanjangannya ampere ya. Oke, kita ringkas. Nah, untuk rangkaian seri tadi V totalnya jumlahan, sedangkan untuk paralel sama. Kemudian seri sama untuk arusnya, sedangkan untuk paralel nah jumlahan. Kemudian untuk seri R totalnya jumlahan langsung. Kemudian paralel seper R total sama dengan jumlahan dari seper masing-masing. Nah, untuk rangkaian seri di sini kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan, sedangkan untuk paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Ya, karena bercabang tadi kalau paralel, kan seri cuma satu jalur aja kabelnya dipasang. Nah, untuk mempermudah kalian memahami ini, ada suatu web yang bernama atau program offline pun juga ada. Ini namanya PET. Ya, kalian bisa download, unduh melalui link yang saya sediakan ini. pet.colorado.edu. Semuanya ini untuk materi tentang listrik dan magnet serta rangkaian listrik. Ini langsung saya tujukan ke sana. Sebenarnya masih banyak yang lain lagi,
Silahkan Anda coba dibuka. Nah, saya akan menunjukkan downloadan saya yang saya ambil untuk menjelaskan ini seri dan paralel. Dan sini saya langsung ambil file yang namanya ini Circuit Construction Kit DC Virtual Lab. Oke, saya langsung buka saja untuk mempermudah pemahaman kalian. Sebentar. Oke, kita buka. Nah, contoh seperti ini, pad. Nah, ini langsung menuju ke dia berupa, setelah dibuka berupa web ya. Nah, di sini ada wire, battery, light bulb, resistor, switch. Dan di sini show-nya berupa apa? Voltmeter, ampermeter. Ya, mungkin kita contohkan, kita pengen membuat suatu rangkaian, ada kabel, ada baterai, ini udah terpasang begitu. Nah, ini udah terpasang. Kemudian saya ngasih saklar, ini dihubungkan juga, jangan lupa. Nah, kemudian lampu, oke, langsung pasang saja di situ. Kabel lagi. Ini kira-kira nyala apa enggak nih? Wih, nyala. Nah, ini contohnya. Kalau kita buka, nah, ini untuk aliran elektron. Ini tadi baterai ya. Baterai yang ini kutub ini berarti kutub positif, yang warna kuning sini kutub positif, yang hitam kutub negatif. Yang namanya elektron sini ngalirnya dari kutub negatif ke kutub positif. Nih, aliran elektron di sini. Nah, bagaimana dengan aliran arusnya? Ini tadi karena show current-nya berupa elektron, ya elektronnya itu tadi dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi kalau yang dulu seperti ini nih, konvensional, arah arus itu dari kutub positif ke kutub negatif kalau arus ya. Tadi ingat, elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, kita tambah show-nya, tampilannya. Oke, di sini value. Baterainya di situ ada settingan 9 volt. Nah, tinggal kita ubah aja nih. Kita klik. Nah, di sini untuk mengubah baterainya. Ini kutubnya, kita balik kutub. Ini untuk mengubah besar tegangannya. Tuh. Jika kita klik, lampu pun juga sama. Ini juga tinggal kita ubah hambatannya sebesar berapa. Oke, ini untuk tampilan ya realnya. Kemudian di sini ada tampilan baterai. Nah, secara simbol. Di sini ada voltmeter, ada ampermeter. Oke, saya tunjukkan bagaimana penggunaannya. Dan sebagai tampilan ini aja. Yang namanya ampermeter itu harus dipasang secara seri. Serinya seperti ini, maksudnya ini seri dengan tegangan ya, seri dengan hambatan. Sedangkan untuk voltmeter ini kita gunakan hanya langsung gini nih. Kabel hitam itu menyatakan untuk kutub negatif, sedangkan kabel merah untuk menyatakan kutub positif. Sedangkan kalau ini kan di sini ini kutub positif, sini kutub negatif. Kita pasang di sini. Apa yang terjadi nanti hasilnya? Hasilnya adalah minus. Ya, karena di sini kita masangnya kutub negatifnya itu terpasang pada nih kutub positifnya voltmeter. Nggak masalah. Ini kalau kita balik, kutub positifnya di sini nih. Ini kutub positif di sini, kutub negatifnya di sini. Nah, ini baru benar. Nah, bolak-balik nggak masalah. Oke, nah tadi kita cek, saya udah buat untuk yang seri. Nah, ini tadi soal yang pertama kita nyalakan, ada 10, 8 sama 4 ya. Kita buktikan bahwa ini rangkaian pembagi tegangan. Oke, kutub positif di sini berarti alirannya ke sini ya, pembagi tegangan ya. Ini cara masangnya tuh.
kemudian ini untuk R1 nya, kemudian untuk R2 ya udah kita hubungkan aja ke sini dengan sini. Oh ya tadi 4 ya, 4 sekian ya, ini 3,27, satu lagi, nah 1,64. Nah itulah yang kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Ini coba kalian otak-atik sendiri ya, menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian untuk yang apa namanya paralel, nah coba kalian cek sendiri sini, ini total ya, kalian bisa setting sendiri ya. Ternyata totalnya tadi kalau hitungan saya 4,28, sini 4,27, ini tergantung pembulatannya saja. Nah harusnya berbeda-beda di sini. Jadi yang dimaksud tadi apa namanya ampermeter dirangkai secara seri dengan hambatan. Nah, pembentukannya seperti ini. Ya, sedangkan untuk voltmeter ya dihubungkan secara paralel, tinggal masukkan aja sini, tak. Nah berapa itu? 0,0. Udah nyambung belum nih? Nah tuh 9 volt, ini juga sama, masukin sini sama sini, tak. Tuh berarti ini tegangan yang kedua, sama nggak di situ dengan teori yang sudah ada? Nah tuh sama semua. Oke kita lanjut lagi. Nah contoh yang ketiga, campuran. Yang ditanyakan sama, ada hambatan pengganti, kuat arus pada rangkaian tersebut, kemudian kuat arus yang melalui R1 dan R2. Oke, R1 dan R2 sini tegangannya 12 volt, hambatannya 4, 2, 2, 3. Oke, kita jawab. Karena 2 sama 3 dia membentuk paralel, ya kita paralelkan dulu di situ, sehingga hasil dari paralel adalah 1 ohm. Dan R total tadi R1 sama R23 tambah R24 dirangkai secara seri. Ya, kita jumlahkan, berarti kalau seri 4 tambah 1 tambah 3 sama dengan 8. Oke, ini selesai. Untuk hambatan pengganti total adalah 8 ohm. Kemudian untuk arus yang mengalir, berarti arus total di situ, berarti I total sama dengan V total per R total. V totalnya tadi 12, R totalnya adalah 8. Sehingga menghasilkan 1,5 ampere. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah arus yang mengalir pada R1 dan R2. Nah, R1 itu letaknya di bagian seri ini tadi, sehingga arus yang mengalir di sini karena dia tadi rangkaian seri, ya berarti sama aja dengan I total. Karena rangkaian seri tadi arusnya sama. Sedangkan yang R2 berarti kita harus mencari tegangan V2 dulu. Ya karena untuk rangkaian paralel tegangannya itu yang sama. Nah, kita cari V2. V2 dicari dengan seperti ini. I total dikalikan R23. Nah, ini menghasilkan ini 1,5 volt. Nah udah ketemu 1,5 volt, barulah kita bisa mencari I2. Berarti I2 nya V2 per R2, 1,5 per 2, 0,75. Kita buktikan dengan V tadi. Oke, sini udah saya buatkan. Nah di sini I total adalah ini R1, mungkin belum kelihatan. Oke, values-nya kita cek. Nah ada baterai 12 volt, ampere meter untuk mengukur arus yang mengalir pada R1. Di sini tadi R2, R3, R dan R4. Ya, coba kan kalian cek sendiri di situ. Ini tinggal setting aja. Situ tadi ini pun juga sama ya. Silahkan cek sesuai nggak, sesuai tidak dengan perhitungan tadi.
Ya, alhamdulillah sesuai ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada energi dan daya listrik. Apa itu energi listrik? Adalah energi yang disebabkan mengalirnya muatan-muatan listrik dalam rangkaian listrik yang tertutup. Nah, maksudnya listrik tertutup itu saklarnya on gitu. Rangkaian listrik tertutup ini maksudnya saklarnya on. Nah, rumus dasarnya adalah V sama dengan VIT. V-nya tegangan listrik, I-nya arus listrik, T-nya adalah waktu dalam satuan detik. Kemudian daya listrik. Oh ya, jangan lupa di sini untuk energi secara satuan SI-nya satuannya adalah Joule. Oke, sedangkan daya listrik adalah energi listrik yang dihasilkan tiap satuan waktu. Secara rumusan dasar adalah ini, secara rumus dasarnya W per T, di mana W adalah energi, ini tadi energi listrik yang dihasilkan tiap satuan waktu, berarti waktu per waktu, W per T. Ini rumus dasar untuk daya, bukan cuma daya listrik, kalau daya secara umum W per T. Sehingga kalau daya listrik rumusan dasarnya adalah ini, V kali I. Tadi kan W sama dengan VIT, VIT per T, ya T nya hilang. Ini dari hukum Ohm kalian masukkan sendiri. Sedangkan untuk daya listrik satuannya yang kita kenal adalah watt. Oke, sampai sini dulu. Makasih. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan ini bagikan aja ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.